Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6, teori pembangunan berkelanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana untuk yang pertama mempresentasikan adalah rekan saya, Fatimah Tujahroh. Untuk Fatimah, silahkan. Oke, terima kasih Saudari April. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni Sustainable Development. Kemudian, pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sekarang, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Jadi, pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan pembangunan yang tidak hanya melihat aspek dari aspek sekarang, melainkan ke depannya juga. Oke, kemudian untuk sasaran pembangunan berkelanjutan sendiri terdapat 6. Yang pertama, intergeneration equity, yakni pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi. Jadi, manfaat pembangunan itu sendiri tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, melainkan harus dimanfaatkan ke generasi-generasi berikutnya. Kemudian safeguarding, pengamanan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi antar generasi. Jadi di sini yang sudah dijelaskan dari awal, pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya mementingkan kebutuhan sekarang, melainkan kebutuhan yang akan datang juga. Jadi, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan untuk selanjutnya juga. Jadi untuk generasi selanjutnya juga harus dipertimbangkan. Yang keempat yakni intertemporal, mempertahankan kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan berkelanjutan sendiri tidak hanya senantiasa mempertimbangkan pemanfaatan saja, tetapi dalam pembangunan itu sendiri harus melihat kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan atau sumber daya alam yang mempunyai dampak kepanjangan. Kemudian yang terakhir, menjaga kualitas hidup manusia antar generasi. Dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri harus menjaga kualitas hidup manusia antar generasi, tidak hanya generasi saat ini, melainkan untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya, terkait prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat 3 aspek. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi. Pembangunan ini dalam aspek ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa secara kontinu, secara keberlanjutan. Kemudian keberlanjutan lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungannya. Yang terakhir, keberlanjutan sosial, yakni melihat dari sisi sosialnya, yakni sistem yang mampu mencapai kesetaraan dan pelayanan sosial yang merata. Jadi dalam pembangunan ini harus dilihat pemerataan pelayanan sosialnya. Yang terakhir, kemudian strategi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, dengan berpikir secara integratif, yakni pembangunan harus melihat keterkaitan antar fungsi setiap aspeknya. Kemudian dilihat dari perspektif jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan harus melihat perspektif jangka panjangnya dari sebuah pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, mempertimbangkan keragaman hayati. Jadi dalam pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan keragaman hayati, apakah agar tidak punah. Kemudian yang keempat,
distribusi keadilan sosial dan ekonomi, yakni mempertimbangkan pemerataan sosial dan ekonomi baik untuk masyarakatnya. Sekian dari saya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Saudari April. Untuk Saudari April, dipersilahkan. Baik, selanjutnya indikator pembangunan keberlanjutan. Dari Surna T. Jajadirat menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Nah, keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Nah, untuk ekologis, akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Jadi, upaya yang dilakukan adalah misalnya menjamin keberlanjutan ekosistem, yaitu dengan memelihara integritas tatanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Kemudian, keberlanjutan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, dalam rangka pemenuhan hak dasar, kebijakan ekonomi makro itu terdapat 4 tujuan. Jadi, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan sosial budaya, di mana dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Salah satu sasarannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut, mempertahankan keragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi, serta yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, nah, untuk keberlanjutan politik diarahkan pada kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan, bertanggung jawab, kepastian pangan, air, dan pemukiman. Kemudian yang terakhir, keberlanjutan pertahanan dan keamanan, seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar, yang langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara, dan bangsa. Selanjutnya, nah, yang terakhir adalah ruang lingkup pembangunan berkelanjutan. Jadi ada beberapa ruang lingkup dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengembangan tata ruang. Yang ketiga, penetapan baku mutu lingkungan, baku mutu, dan baku mutu limbah. Yang keempat, penerapan PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam mengelola lingkungan yang berwawasan lingkungan. Kemudian ada pendekatan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan pembangunan, isu-isu pembangunan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan dari segi positif dan negatif, dan yang terakhir adalah beberapa isu utama pengembangan wilayah di negara yang sedang berkembang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.